Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Susanti, NIM 19329019. Nah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh rekan-rekan saya. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai penilaian ranah afektif. Yang pertama itu apa hakikat pembelajaran afektif. Yang kedua, saya akan membahas tentang tingkat ranah afektif. Yang ketiga, saya akan membahas tentang karakteristik ranah afektif. Yang keempat itu pengukuran ranah afektif. Yang kelima itu pengembangan instrumen penilaian afektif. Yang keenam itu observasi. Nah, hakikat penilaian ranah afektif menurut Popham, ranah efektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Nah, orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu sulit untuk mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Nah, ranah efektif ini mencakup watak atau perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Nah, keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotor dipengaruhi oleh kondisi afektif peserta didik. Nah, peserta didik yang memiliki minat belajar dan sikap positif terhadap pembelajaran akan merasa senang mempelajari mata pelajaran tertentu. Nah, sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Nah, selanjutnya itu pembahasan tentang tingkat ranah efektif. Nah, tingkat ranah efektif menurut taksomoni ada 5 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan receiving, yang mana tingkatan receiving atau attending merupakan adalah peserta didik memiliki keinginan memperhatikan sesuatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tingkat responding. Nah, responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Nah, pada tingkat ini peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tetapi ia juga bereaksi. Yang ketiga yaitu tingkat valuing. Nah, valuing ini melibatkan penentuan nilai, keyakinan, atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Nah, derajat rentangannya mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan, sampai pada tingkat komitmen. Nah, yang keempat yaitu tingkat organization. Nah, pada tingkat organization ini adalah suatu dengan nilai lain dikaitkan. Nah, konflik antar nilai diselesaikan dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Yang kelima yaitu tingkat karakteristik. Nah, tingkat ranah afektif ini adalah karakteristik nilai. Nah, pada tingkat ini peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga berbentuk gaya hidup. Selanjutnya yaitu karakteristik afektif. Nah, ada 5 karakteristik afektif. Yang pertama yaitu sikap, yang kedua yaitu minat, yang ketiga konsep diri, yang keempat nilai, yang kelima moral. Selanjutnya yaitu pengembangan perangkat penilaian afektif. Nah, pengukuran ranah afektif menurut Anderson pada tahun 1980 ada 2 metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu yang pertama metode observasi dan yang kedua itu metode laporan diri. Nah, dalam pengembangan instrumen penilaian afektif ada 11 langkah-langkah dalam pengembangan instrumen penilaian afektif. Yang pertama yaitu spesifikasi instrumen. Yang kedua yaitu menulis instrumen.
Yang ketiga yaitu menentukan skala instrumen. Yang keempat menentukan pedoman penskoran. Yang kelima menelaah instrumen. Yang keenam merakit instrumen. Yang ketujuh yaitu melakukan uji coba. Yang kedelapan menganalisis hasil uji coba. Yang kesembilan memperbaiki instrumen. Yang 10 melaksanakan pengukuran. Nah, yang 11 baru menafsirkan hasil pengukuran tersebut. Selanjutnya yaitu observasi atau pengamatan. Nah, pada observasi ini yang pertama yaitu prosedur dimulai dengan penentuan definisi konseptual dan definisi operasional. Yang kedua yaitu definisi konseptual kemudian diturunkan menjadi sejumlah indikator. Nah, indikator ini menjadi isi pedoman observasi. Misalnya, indikator peserta didik berminat pada mata pelajaran matematika adalah kehadiran di kelas, kerajinan dalam bekerja tugas-tugas, banyaknya bertanya, kerapian, dan kelengkapan catatan. Nah, jadi kesimpulannya, ranah afektif yang penting dikembangkan adalah sikap dan minat peserta didik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan instrumen afektif yang pertama yaitu harus menentukan definisi konseptual atau konstruk yang akan diukur terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menentukan definisi operasionalnya. Yang ketiga menentukan indikatornya. Yang keempat menulis instrumennya. Nah, penafsiran hasil pengukuran menggunakan dua kategori yaitu positif atau negatif. Nah, positif berarti minat peserta didik tinggi atau sikap peserta didik terhadap suatu objek baik. Sedangkan negatif berarti minat peserta didik rendah atau sikap peserta didik terhadap objek kurang. Sekian itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.